Jadi Pak Anies, kami menyikapi episode takdir ini dari segi ketauhidan ya. Betapa seperti di dalam surat Ali Imran 26, tu'til mulka man tasya, Allah lah yang menetapkan begitu. Walaupun terpikir tidak dulu jadi gubernur sebelumnya Pak? Dulu ya. Sama sekali tidak pernah. Sama sekali tidak terpikir ya. Ini menjelang pilkada masih terpikir atau enggak juga waktu itu? Kalau sekarang itu saya bisa bilang begini, memang menonton itu lebih enak daripada menjalani. Oh gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat itu. Iya Pak. Kalau dulu kan menjalani. Saya tidak pernah membayangkan. Bahkan ketika awal-awal, ini awal saya cerita ya. Bebas. Jadi awal 2016 saya masih bertugas di kementerian. Suatu ketika kami rapat pimpinan dengan para eselon 1. Saat itu di Jakarta lagi ramai karena waktu itu Pak Ridwan Kamil datang ke Jakarta bertemu dengan Pak Basuki. Kemudian waktu itu Jakarta lagi cari siapa calon gubernur dan dibicarakan dua nama, Pak Ridwan Kamil dan Ibu Risma dari Surabaya. Bapak waktu masih menteri waktu itu? Saya menteri. Nah, saya rapat di kementerian. Selesai rapat kita makan, duduk, kan biasa ngobrol nih. Terus yang diobrolin, siapa nih calon gubernur Jakarta? Terus saya waktu itu bilang, ini siapapun calonnya, kompetisinya pasti ketat. Siapapun orangnya nanti pasti lecet-lecet. Saya nggak membayangkan bahwa yang lecet Bapak. Makanya hati-hati dengan kata-kata gitu ya, kira-kira itu jadi kayak seperti doa tuh. Jadi ketika kemudian saya dicukupkan tugas di kementerian, saya pun masih nggak pernah membayangkan. Saya ke Bandung waktu itu Kak. Saya ke Bandung cari peralatan untuk ke pelosok gitu dengan teman-teman Wanadri waktu itu, karena kami akan mendatangi anak-anak kita yang bertugas di pelosok. Kita ada anak-anak pengajar muda itu yang tugas di pelosok tanah air. Saya sudah berencana akan keliling saja. Jadi tidak pernah membayangkan. Bahkan ada satu lagi, kalau boleh cerita nih. Boleh ya. Ini dongeng nih, boleh kan ya? Boleh. Tapi ini ada Allah itu bekerja dengan cara yang misterius. Tanggal 23 September 2016 itu adalah tanggal pendaftaran pilkada. Tanggal 20 September saya dijadwalkan, tanggal 23 itu tanggal yang sama saya dijadwalkan berada di New York untuk bicara mengenai dialog global tentang pendidikan. Kebetulan saya dapat tugas keynote di sana. Nah, ketika saya selesai jadi menteri, saya lapor ke mereka bahwa saya sudah tidak lagi menjadi menteri. Undangannya dari Januari, ini September, Juli saya sampaikan saya tidak lagi. Lalu mereka mengatakan tidak, undangannya tetap untuk Anda dan Anda tetap diundang untuk bicara. Jadi saya dan istri mengurus visa, mengurus paspor, siap untuk berangkat ke Amerika. Karena buat kami mumpung nganggur nih, kan nganggur, udah selesai pekerjaan, kesempatan untuk datang ke kampus dulu kami kuliah. Itu 23 September. Sesudah Idul Adha, kira-kira sekitar tanggal 15-an, saya sakit, kena nyamuk demam berdarah. Dan karena nyamuk demam berdarah, saya dirawat di rumah sakit dan dokter mengatakan kalau bisa demam berdarah begini, dengue, dianjurkan tidak bepergian jauh. Kalau tidak kena nyamuk, saya berada di Jakarta. Tapi kena nyamuk saya kalau tidak kena nyamuk Bapak di New York. Ya. Kalau karena kena nyamuk saya di Jakarta. Konsentrasinya Masya Allah ini. Jadi kalau waktu itu saya tidak sakit, saya lagi nggak di Jakarta dan saya nggak ikut proses itu semua. Jadi kalau tadi ditanya apakah pernah menduga, tidak, merencanakan, tidak. Tapi saya waktu itu sampaikan ketika saya dipanggil pertama kali, saya sampaikan begini, saya akan konsultasi pada ibu dan keluarga. Kalau ibu meridhoi, saya akan jalan. Bila ibu mengatakan tidak, maka saya tidak akan kerjakan. Lalu saya bicara dengan ibu, dan ibu waktu itu mengatakan, Anies, bila ini memang panggilan tanggung jawab umat, jalani. Tapi kalau itu kepinginan Anies, jangan dijalani. Jadi karena itu, bismillah, dia jalankan itu. Masya Allah, dipotong dulu segitu ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa beliau itu jadi gubernur syariatnya oleh nyamuk, benar? Kepada yang digigit nyamuk jangan suudon ya.